Switch up. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Tulistiwa kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Oke. Kembali lagi dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang kembali kita di segmen Hai Bali Kengken untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 17 September 2024. Seperti biasa di kesempatan pagi hari ini saya tidak sendiri ya, ditemani bersama seorang narasumber dan juga host
yang adalah sifu saya. Baik, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali. Tentunya kita akan berbincang terkait dengan topik-topik dan juga isu-isu terkini tentang pariwisata. Karena kemarin sudah sempat beberapa hari libur ya. Ya, betul. Kita tidak berbincang dengan narasumber dan juga nanti kami akan undang untuk Anda pendengar yang ingin beratensi, ingin juga bertanya begitu ya. Jadi mari kita simak bersama-sama dulu terkait dengan topik dialog Hai Bali Ken-Ken pada hari ini. Kita akan berbicara terkait dengan Green Economy Tourism. Okay. Bersama dengan narasumbernya siapa ini, Niko? Narasumbernya Bapak Imadi Moga Karisma. Ya, siap. Yaitu yang sudah datang dari Adiatama Parekraf Dispar Buleleng ya. Baik. Yang nantinya akan berbagi ya. Oke. Berbagi pengetahuan tentang wawasan luas tentang pariwisata berkelanjutan. Iya, Oke. baik. Niko Ya. dan juga pendengar, nih kayaknya kalau kita berbicara tentang pariwisata tepat banget ya, karena memang Bali menjadi salah satu ikonik wisatanya di Indonesia bahkan di dunia. Tapi ada yang membuat kita miris, kenapa? Beberapa tahun terakhir yang sering disounding juga oleh media-media luar ya, Pak Moga ya. Salah satunya adalah gunungan sampah, itu sempat viral karena ditulis oleh jurnalis luar negeri begitu ya. Kemudian juga salah satu yang membuat kita miris saat ini adalah alih fungsi lahan yang begitu banyak untuk menjadikan objek-objek pariwisata misalnya gitu kan. Nah, ini kira-kira kalau terus akan berlanjut akan mengancam stabilisasi atau sustainable-nya pariwisata di Pulau Bali. Bahkan kita tahu bahwa pariwisata di Pulau Bali ini kan sangat berpegang teguh dengan budaya adat tradisinya begitu. Nah, kalau itu hilang artinya budaya kita atau pariwisata kita akan siap-siap aja menunggu bom waktu untuk say goodbye gitu. Nah, kalau dari pandangan Pak Moga sendiri bagaimana? Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya Moge dan Wi bagus saja biar gampang. Biar Bali banget ya, gitu. Bali banget ya. Sedurunge titiang lanturang matur, lugrayan titiang aturang pangastungkara tadi sudah Om Swastiastu, suksemo untuk galasan ketiboring sekian titiang. Jadi kalau kita purnama pakai bahasa Bali dikit pembukaan aja sesuai dengan peraturan Luar gubernur. biasa. Mandan enten lali kan ya. Sekarang bahasa Indonesia kita campur-campur saja. Jadi pemirsa YouTube dan para pendengar radio RRI Singaraja, pada prinsipnya yang disampaikan tadi sama Moge dan Wi itu benar bahwa saat ini dan sampai dengan 2030 adalah masa transisi kita terhadap yang namanya keikutsertaan kita mengurangi emisi global atau panas bumi ya. Di 2030 itu kita sudah tanda tangan beberapa perjanjian internasional. Nah, di dalamnya salah satunya adalah ternyata Bali ini tourism juga menyumbang cukup besar begitu di dalamnya. Entah itu gunungan sampah yang ada di selatan di wilayah tempat tinggal saya, kemudian beberapa ini kita tidak bicara data yang detail banget, tetapi kita sudah mampu melihatnya kasat mata bahwa banyak terjadi alih fungsi lahan, baik itu perkebunan yang berubah, terutama daerah persawahan. Beberapa waktu yang lalu kami mengikuti tentang quality tourism yang dilaksanakan di Hotel Meru Sanur. Itu cukup mengagetkan sekali bahwa banyak pariwisata yang sudah mengalami decline istilahnya, yang sudah ya kita bisa bilang kalau mau rebound lagi agak berat nih gitu ya, agak berat. Di sisi lain ada juga alih fungsi lahan yang saat ini menjadi sorotan pemerintah pusat ya. Kalau pada waktu itu Opung Luhut ya, Bapak Menteri Menko Marves ya, menyampaikan bahwa kemungkinan kita akan melakukan beberapa kebijakan yang sifatnya pilot project untuk memoratorium alih fungsi lahan ini, karena jujur saja memang Bali itu gulanya sangat manis. Instannya memang kalau perlu uang saat ini instannya ya bisa jual lahan, jadikan villa dan seterusnya. Karena di sisi lain mohon maaf juga kita harus akui bahwa hasil pertanian yang dimana petani kita sebagai salah satu negara agraris begitu, harga gabahnya, harga padinya tidak sesuai lah yang diharapkan. Nah, ini ada satu fakta juga, beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah persiapan mempertahankan yang namanya subak sebagai salah satu warisan dunia ya.
Di sana terungkap bahwa adanya penurunan lahan, tetapi di sisi lain organisasi subak bertambah banyak. Ini lucu nih Ki. Ya. Nah, ini lucu nih. Ini kenapa bisa begitu? Nah, begitu itu memang kita sedang bahas apakah hanya memang sebagai sebuah tahapan agar mendapatkan sesuatu atau bagaimana. Tetapi di sisi lain buktinya adalah lahan pertanian kita semakin berkurang. Yeah. Nah, ini menjadi salah satu catatan juga kita di pariwisata. Kenapa sih kita mau ngomongin masalah sustainable tourism, quality tourism, dan green economy? Ke depan pariwisata itu agar diarahkan lebih pro terhadap lingkungan, lebih pro terhadap nature dan culture kita, gitu. Ya, dan ini menarik ya. Tadi Pak Moga juga mengatakan ada beberapa sektor yang tampaknya kalau kita reborn agak susah. Gitu. Itu sektor apa saja misalnya? Nah, dalam artian seperti ini, kita sangat bergantung pada pariwisata itu kan ada 3 daya tariknya, ada nature, alam, budaya, dan man-made, buatan manusia. Ada beberapa sektor atau ada beberapa jenis tourism itu kalau kita tidak lakukan proses penanganan saat ini, itu akan sangat berdampak buruk dan terlambat. Apa saja itu misalnya? Salah satunya misalnya saat ini pemanfaatan lahan, itu salah satunya. Yang kedua penggunaan misalnya sampah gitu ya, sampah nih salah satu contohnya, sekali pakai misalnya. Itu kan kemarin pada waktu sebelum COVID kita dengung-dengungkan, sekarang sudah mulai menghilang lagi gitu. Kemudian seberapa tahan sekarang tourism kita, in case mungkin beliau dan Moga ini tahu virus kembali mulai ada muncul virus A, B, C, D, F, G. Kalau itu masuk, seberapa strong kita nih saat ini. Nah, itu yang saya maksud dengan di tahapan ini akan lebih susah untuk kita gitu. Nah, ini juga yang menjadi perhatian kita ya Niko ya, melihat sebenarnya upayanya sudah ada, tapi masifnya di masyarakat yang belum ada nih. Kalau dari pandangan Pak Moga, bagaimana cara kita memasifkan upaya-upaya ini agar tidak hanya dari satu sisi pemerintah saja, tapi juga dibarengi dengan upaya-upaya dari masyarakat dari bawah tentunya Pak Moga. Baik. Kalau dari sisi kami di pemerintah kita sudah tahu bersama, kita berupaya, selalu berupaya. Kemudian dari sisi lain di masyarakat begitu ya, ini pentingnya akan kesadarannya bahwa apa yang kita lakukan sekarang sangat penting kita pikirkan dampaknya 20-30 tahun lagi. Jangan sampai Indonesia emas menjadi Indonesia cemas yang sering-sering diplesetkan sama orang ya. Jujur saja buat saya kemarin saya banyak melakukan sosialisasi buat anak SMA. Salah satunya campaign yang saya lakukan itu adalah yang sederhana, kalau kamu ulang tahun, lakukan satu hal baik untuk bumi, yaitu kamu menanam pohon. Apapun itu. Setiap kamu ulang tahun kamu tanam pohon. Berapa orang nih ulang tahun hari ini yang nanam pohon kan? Banyak. Kemudian yang kedua, kalau saya ketemu dengan masyarakat di desa wisata, yang saya selalu bilang apa? Tunda tebang pohon. Tunda tebang pohon. Karena apa? Buleleng entah kenapa posisinya akan sangat strategis dari saat ini sampai dengan ke depan. Karena kita masih memiliki banyak sumber daya hutan yang luar biasa. Kebetulan petani cengkeh kita yang sugih-sugih nih kita banyak menanam begitu ya intinya. Kemudian akan sangat strategis dalam sampai dengan 2030. Kenapa saya bilang begitu? Karena emisi yang mampu kita atasi itu cukup tinggi, begitu kan? Ya angkanya saya tidak tahu fix banget, tetapi peran kita akan sangat penting gitu ya ke depan, karena menghadapi, mohon maaf, over tourism di selatan karena itu cukup berat. Nah, kita di utara bukan berfungsi sebagai penyelamat begitu ya, tetapi di sisi ini bisa dilihat seperti itu. Emisinya di sana tinggi, kita di sini hijaunya. Nah, peran kita akan sangat strategis ke depan. Salah satu program BPLH gitu ya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Nah, ada punya program yang namanya saya kurang tahu detailnya nama program itu, tapi di program itu diceritakan begini. Bagi UMKM, usaha UMKM boleh menjaminkan tumbuhannya selama 5 tahun. Dijaminkan, dikasih dia kur. Tapi jaminannya itu adalah tumbuhannya. Satu kuncinya apa? Jangan ditebang selama 5 tahun.
Dia tidak dikasih bunga. Jadi begini, prinsipnya adalah dibeli nih tumbuhannya sama perbankan begitu. Coba dicek nanti di BPL apakah semoga saya kalau ada salah mohon maaf ya, tetapi dari cerita yang testimoni yang disampaikan begitu bahwa kompensasinya bukan kompensasi, saya tidak boleh menebang pohon, nanti diberikan berupa kur. Jadi kan wah, di satu sisi ini bagus nih. Tapi tanaman yang produktif ya, sifatnya tanaman produktif begitu. Nah, ini juga menarik begitu karena banyak sekali penyadaran di masyarakat, terutama masalah yang paling sederhana, membuang sampah, memilah sampah. Ini kan ini menjadi hal yang menarik juga begitu ya. Salah satu teman kita di Petandakan berhasil tuh si Eka Rumah Plastik kan berhasil mengolah. Tuh saya ini banget sama beliau. Terus ada beberapa juga salah satu produk misalnya mohon maaf saya sebut nama nggak apa-apa ya. Kioski misalnya. Kioski itu sampah laut kayu itu diambilin kemudian dirangkaikan dibentukkan kriya kursi, kaca dan macam-macam. Nah, ini penting mendukung kita juga sebagai sebuah kota kreatif ke depannya begitu. Jadi harapan saya sih penyadaran ini tidak kita lakukan dari sisi tourism saja, mungkin dari Dinas Lingkungan Hidup dan semualah yang bekerja sama untuk ini gitu. Karena the end of the day memang tourism penting karena kita butuh PAD dan sebagainya, tetapi kemanfaatannya ini agar lebih ke arah lingkungan untuk kedepannya begitu. Baik, dan memang upaya-upaya itu juga tidak hanya bisa kita lihat dari satu sisi begitu ya. Tadi juga disampaikan oleh Pak Moga bagaimana kemudian upaya dari UMKM, kemudian pihak ketiga juga mendukung peran ini. Tapi Pak Moga, kalau kita lihat sejauh ini pariwisata kan ada atau pariwisata dibuat di-create sedemikian rupa on demand. Berdasarkan permintaan dari si wisatawan itu gitu kan. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menggaungkan green tourism ini padahal demand-nya kontradiktif dengan upaya-upaya yang pemerintah gaungkan saat ini. Ini juga menjadi pertanyaan yang persis pertanyaannya sama dengan yang waktu kita discuss di Meru Sanur begitu. Tetapi ternyata UNWTO sudah melakukan proses penjaringan begitu bahasa saya ya pada wisatawan-wisatawan yang berkualitas. Ketika kita ingin mendorong quality tourism, maka yang wisatawan yang berkualitas yang akan kita kejar. Demand-nya mereka sama. Yang pertama kualitas. Jadi pariwisata yang saya kunjungi dia harus mempunyai standar kualitas perlindungan, konservasi. Dia harus sudah CISE ya, CISE cleanliness, healthy dan seterusnya. Kemudian daya tarik wisatanya harus sustainable. Kemudian price memang quality ya di sana itu. Jadi ke depan ini kan sebenarnya kalau kita mohon maaf ya, saya juga di government tetapi saya juga belajar di sisi akademisinya bahwa salah satu dampak pada waktu yang lalu kita COVID sepi. Dalam rangka mengejar cepat tinggi, we do everything sepertinya begitu kan. Kemudian sekaranglah dampaknya terlihat. Saya bisa bilang begitu salah satunya karena banyak yang extend, baru dicek dikembalikan, perilaku wisatawan berubah. Ya kan banyak ya seperti Mbok dan Wi lihat lah di jalan-jalan gitu tidak pakai helm, dari petty crime sampai crime yang berkebun ganja lah dan sebagainya begitu kan. Nah, salah satu ekses dari waktu kita ingin cepat kembali lagi waktu itu. Nah, sekarang baru kita akan mulai merasakan dampak dari crowd waktu itu. Sekarang barulah kita saatnya menyaring. Salah satu cara pemerintah Provinsi Bali adalah dengan mengenakan yang namanya masuk ke Bali berbayar yang melalui bandara itu. Kemudian target kita ke depan lebih kepada wisatawan middle dan high edukasi dan high income begitu ya. Sehingga dalam artian bahwa kita tetap memerlukan wisatawan masif begitu ya banyak, tetapi di sisi lain kita juga akan kita memerlukan yang berkualitas, kita juga menjaga kualitas pariwisata kita. 3 hari kemarin kita libur panjang nih, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lah ya. Beberapa daya tarik wisata di Bali over,
macet luar biasa. Bahkan untuk beli kopi saja di salah satu wilayah itu ngantri sampai ke jalan. Daerah yang banyak sawahnya. Kemudian, kemudian yang berikutnya adalah di Bogor. Saya nggak ngomong Bali, di Bogor, kemudian di Puncak, kemudian banyak yang mendaki sampai dengan mendakinya saja bisa macet. Ya. Banyak yang healing ke arah yang lebih dingin dan udara sejuk. Nah, di sisi lain ternyata begitu itu terjadi kelihatan sekali, wah, tourismnya merusak karena mereka ngantri, bikin jalan macet dan sebagainya, hiruk pikuk sampai tidak bisa lewat yang namanya ambulan dan sebagainya. Nah, ini bagi sebagian orang yang mengcapture pada bagian itu, wah ini badnya tourism nih. Ya kan, ini badnya tourism nih. Bahkan kalau nanti ya saya nggak bisa bayangkan nanti pas libur galungan mungkin atau libur sekolah atau nanti Desember. Jangan-jangan keluar lagi yang macet seperti di bandara sampai 8 kilo dan ini perlu kita, dalam artian adalah bahwa memang benar-benar kita perlu maintenance. Kalau tidak sekarang, saya appreciate langkah Provinsi Bali membangun kereta api itu, underpass saya appreciate itu. Tetapi kita juga sangat perlu memikirkan apakah kapasitas Bali ini, carrying capacity kita cukupkah atau ada batasan tertentu sehingga kita moratorium. Jangan salah nggih. Banyak daya tarik wisata di luar, objek wisata di luar melakukan proses ditutup seminggu nih. Dalam rangka bersih-bersih, general cleaning lah. Bukan saya nyuruh tourismnya kita tutup seminggu, tidak. Tetapi ada daya tarik wisata yang perlu dilakukan maintenance seperti itu. Karena kita kan tidak mungkin, harusnya kita lakukan itu pada saat COVID. Tapi sangat tidak mungkin. Sangat tidak mungkin karena pembiayaan dan sebagainya. Kemudian misalnya kalau saya meniru di beberapa daerah di Ijen untuk melihat, kalau nggak salah ya, melihat api birunya itu tanggal 1 sampai tanggal 8 di close dulu ya, kita melakukan pembersihan nih, tetap dijaga sustainable-nya. Nah, pada bagian-bagian daya tarik wisata tertentu di Bali sangat perlu dilakukan seperti itu. Sangat perlu dilakukan seperti itu. Ya, baik. Ini kan salah satu inisiasi yang harus ditindaklanjuti. Betul, ya Pak Moga betul. ya. Tapi pertanyaannya kini, masyarakat kita siap tidak? Karena sudah menjadi rahasia umum, beberapa dari masyarakat kita itu sangat menggantungkan hidupnya di pariwisata. Bayangkan kalau memang ini dilakukan secara baik, ini akan berdampak baik untuk lingkungan pariwisata kita, sustainable-nya, tapi bagaimana dengan pundi-pundi rupiah mereka? Iya, nice. Inilah sebenarnya ketika kita berdiskusi gitu ya, saya ini kan idealis pada tourism tetapi pro kepada lingkungan begitu ya. Salah satu contohnya adalah mohon maaf Niki, masyarakat kita para nelayan misalnya begitu di daerah Lovina atau yang memanfaatkan dolphin sebagai daya tariknya. Ini kan sudah berlangsung puluhan tahun. Ya, sudah berlangsung puluhan tahun. Belum pernah tiang dengar ada nyepi segaranya, misalnya sehari. Kalau di Nusa Penida, wenten ada nyepi segara, ada nyepi segara itu. Nah, karena begini, kita kan memiliki, kita tidak bisa berkomunikasi head to head dengan dolphin begitu ya. Kita tidak tahu keinginannya, kita tidak tahu habitnya seperti apa. Tapi mereka kan hewan yang sudah ada di sini lama gitu ya, fauna kita yang sudah ada di sini lama. Apa yang kita lakukan untuk merawat dan menkonservasi mereka? Memang kita dari ujung timur ke ujung barat kita menanam terumbu karang dan seterusnya gitu ya. Tapi untuk ke dolphinnya sendiri seperti apa? Apakah ada pernah dilakukan memang beach clean up pasti underwater kita lakukan selalu begitu ya. Tetapi untuk benar-benar touch kepada dolphinnya, konservasinya seperti apa? Karena kita kan itu main attraction kita sebenarnya. Ketika kita berbicara Buleleng dan Novina begitu kan mainnya, ada dolphin tiap pagi dan sebagainya. Banyak juga salah satu yang tiang ambil contoh Jatiluwih gitulah, fair aja to be honest kita lihat. Awalnya ketika ditetapkan rice terasnya bagus sekali. Sekarang sudah banyak spot-spot foto lah, selfie. Ada selfie, ada kopi dan nah
instan, ramai wisatawan belanja dapat uang. Tetapi kan kalau itu di stop misalnya sehari, memang akhirnya berhadapan sama dengan dolphin. Kalau kita stop misalnya sehari bisa dapat berapa? Misalnya satu perahu harga berapa, isi berapa, kan begitu kan. Memang di sisi ini kita sangat berhadapan dengan itu. Tapi butuh kesadaran bersama. Kalau kita tidak melakukan itu, perawatan ya, saya bilang tidak menutup itu, kita tidak melakukan maintenance yang tepat. Dampaknya ke depan. Belum tentu anaknya Mbok melihat dolphin lagi. Ini kan kita nggak berani jamin, siapa yang berani jamin seperti itu. Kan itu. Tetapi untuk merawat itu ketika kita ada upaya, saya yakin kok yang di atas pasti ngasih jalan. Ya itu sih dari Tian. Baik, dan ini menarik sekali ya, dimana kalau kita lihat bahwa upaya-upaya yang digaungkan ini memang harus bekerja sama dari semua pihak. Kita akan ajak juga masyarakat untuk beratensi ya Pak Moga ya. Jadi pendengar, untuk Anda yang akan bergabung, bertanya atau menyampaikan atensi masukan Anda, atau mungkin Anda juga mempunyai ide-ide cemerlang untuk bisa mewujudkan green economic tourism ini di Bali Utara misalnya, kita tunggu sekali ya Pak Moga ya. Silakan bisa Anda ikut bergabung di mana Niko? Ya, di 24644 dan juga di via WhatsApp bisa bergabung bersama kami untuk memberikan saran ya, mungkin pendapat ya. Baik, sepertinya sudah ada penelpon yang sudah masuk, apa langsung aja kita terima? Siap. Oke. Halo, selamat pagi. Hai Bali Kengken. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Salam Pancasila dan Merdeka. Merdeka. Swastiastu. Ini sekarang narasumber. Ya, selamat pagi ya. Siap. Pak Nova ya. Richard Chandra nih. Ya, silakan Pak. Pinjam dulu ya, saya langsung ke narasumber. Pak, ya, Pak Gus. Iya, siap. Silakan. Sudah luar biasa ya perkembangan dinamika pariwisata di Indonesia ya, khususnya di Bali, apalagi Bali Utara ya. Mungkin Nova pernah membaca bukunya Bali dalam Sentuhan Pariwisata. Siap. Pernah membaca itu? Sayangnya belum Pak. Profesor bagus. Ya, beliau seorang ya akademis, seorang pariwisata, seorang budaya antropolog dari Bali. Inilah itu tahun 70 dia menulis. Ya, ini sangat luar biasa sekali apa yang diramalkan oleh beliau ini. Bali ini akan menjadi satu sorotan dunia, ya, menarik perhatian dunia. Apa yang menjadi tertarik? Ini pertanyaannya nih. Pulau yang kecil ibarat seperti burung, kepalanya yang di Singaraja, baik, ekornya yang ada di Denpasar, sayapnya ada di Karangasem, maupun yang ada di Negara. Betul. Ya, paling rapi di mana? Mana paling rame? Ya, ini ya menjadi suatu perbincangan. Iya, Pak Gus mungkin punya inisiasi untuk mewujudkan green pariwisata hijau ini atau green economic tourism. Silakan Pak Gus. Iya, saya tadi kan secara global sampai itu. Iya. Tapi saya sekarang sudah tunanetra. Mohon maaf, publik saya tahu kalau dulu saya dalam jurnalis, saya dulu penulis. Saya salah masalah pariwisata, tertarik sekali ini. Ya, aspek-aspek pariwisata di Bali. Ya, ini menjadi suatu perbincangan yang generasi muda ini. Lalu dulu saya udah Denpasar, mohon maaf, Nusa Dua itu sepi. Kalau tidak salah 7576 saja, sepi. Tapi pemerintah zaman satu sudah akan merancang dan akan satu dunia pariwisata ini. Di daerah Jimbaran termasuk yang kawasan Nusa Dua ini. Itu daerah Bangkuang, daerah apa itu, tapi tidak nama apa, tidak ada. Ternyata sekarang menjadi suatu ramai dan macet sekarang. Nusa Penida, Nusa Penida. Baik. Itu salah satu contoh. Kalau harapannya Pak Gus apa nih Pak dengan kondisi seperti itu Pak Gus? Ya, sekarang di Bali Utara, ingat Bali Utara negara gunung
yang memiliki hebat luar biasa. Baik. Luar biasa. Baik. Saya katakan mengapa luar biasa, Pak. Maaf Cindra, maaf sedikit saja. Iya. Hamparan lautnya sangat luas. Baik. Ya, termasuk gunungnya itu, perkebunannya cengkeh, aduh, termasuk kopi dan sebagainya. Menarik sekali itu. Banyak negara kami. Sudah itu menjadi satu perbicaraan apa sekarang? Baik. Supaya Bali Selatan pada cepat ke Singaraja. Iya, bisa baik. Bali Selatan, para turis bisa masuk ramai ke Bali Utara. Baik. 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 Kenapa sebagai seorang pengamat pariwisata, saya yakin kok Buleleng ini, saya yakin Buleleng ke depan nih, apakah ingin ramai? Ya, saya ingin ramai. Apa ya seperti sekarang tenang, adem, nyaman. Tapi ini sekarang kalau dibuka bandaranya nanti ini, baik, buka politik. Baik. Ini sangat luar biasa nih. Baik, Pak Gus, terima kasih Pak Gus. Kami sudah mendapatkan poin yang ingin Bapak sampaikan. Terima kasih ya Pak untuk waktunya sudah bergabung bersama dengan Dialog Hai Bali Ken di pagi ini dengan Pak Moga. Ada beberapa pandangan-pandangan yang disampaikan, kemudian harapannya juga berharap biar Bali Utara ini seperti Bali Selatan. Nah, gimana nanti pandangan dari Pak Moga sendiri dengan harapan dari Pak Gus di Mayong ini? Kita undang lagi ya, Niko ya, untuk pendengar lainnya yang akan bergabung. Bisa juga mengetikkan via WhatsApp ya untuk memberikan opininya ya terhadap topik yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini di Hai Bali Ken. Baik, bagaimana? Apa mungkin bisa langsung ditanggapi? Bisa langsung ditanggapi. Boleh deh saya ini dulu ya. Silakan. Dengan Pak siapa tadi? Dengan Pak Gus Maung di Mayong. Maung di Mayong ya. Jadi begini. Yang diinginkan itu sebenarnya adalah peningkatan kesejahteraan sehingga antara Bali Utara dengan Bali Selatan sama. Waduh, saya tidak kampanye ya, saya tidak calon ya. Tidak mengarah ke politik. Tidak mengarah ke politik ya. Jadi tapi pada prinsipnya siapapun menginginkan seperti itu. Siapapun pemimpin wilayah, siapapun bahkan masyarakat pun kita ingin sejahtera. Tetapi kalau melihat yang harus hati-hati, ini kan juga polemik sekali ya masalah apakah harus memindahkan membuat sebuah fasilitas baru yang besar sifatnya atau bagaimana, ataukah bisa dengan dibuatkan kereta atau dan sebagainya. Pada prinsipnya menurut kami adalah kalau bicara dari sudut pandang tourism ini ya, kata tourism itu sebenarnya adalah pariwisata itu adalah satu hal yang memiliki unique selling point yang berbeda, diferensiasi. Kalau semuanya di dalam satu wilayah dagang sate, kan tidak mungkin semuanya kita beli kan. Tetapi ketika dia punya difference-nya, itu yang akan dicari. Menurut saya gitu ya, dari sudut pandang saya, kita perlu wisatawan, tapi wisatawan yang berkualitas karena kita mementingkan yang namanya keberlanjutan ke depannya. Itu yang sangat kita pentingkan. Kalau test case saja, dibiarkan saja Bali Selatan seperti sekarang, hancurnya akan luar biasa. Iya, baik. Jadi memang ada beberapa case yang mungkin tidak bisa disamakan antara Bali Selatan dengan Bali Utara, begitu ya Pak Moga ya. Setuju. Baik, kita sapa dulu Pak Moga untuk pendengar lainnya di 24644. Selamat pagi. Selamat pagi, bisa bicara dengan Ibu Novi Herayanti? Baik, terima kasih. Baik, kita undang untuk pendengar lainnya begitu yang akan bergabung di 24644. Silakan untuk pendengar lain yang ingin menyampaikan juga pandangan-pandangannya, kemudian apa yang memang menjadi kekhawatirannya selama ini begitu ya Pak Moga ya. Ini kembali lagi seperti apa yang disampaikan Pak Gus Maung tadi, bagaimana kemudian pariwisata ini banyak mungkin ya, bukan hanya Pak Gus yang berharap Bali Utara bisa seperti Bali Selatan. Sebagian besar masyarakat kan pendapatnya gimana caranya supaya kita sama dengan Bali Selatan. Wait. Sabar dulu, jangan dijawab dulu. Kita sapa kembali di 24644. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, baik ya. Pendengar untuk yang akan bergabung di 24644, kami undang juga nanti untuk beratensi. Tapi sebelumnya kita rehat dulu Pak Moga ya. Kita akan dengarkan dulu beberapa iklan layanan masyarakat berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Hai Bali Ken. Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur. Apaan sih? Orang lagi me time
time juga. Me time sih me time, tapi nggak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk. Ogah, males mager. Nggak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah. Ya, malah ikutan mager. Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapet jodoh. Wih, asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak? Lihat-lihat yang FYP tuh. Baru? Kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana? Lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini. Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain. Bagaimana? Sini saya kasih tau kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah. Baca sulit, komentar julid. Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam Dialog Hai Balik Ken-Ken. Masih bersama saya Rizka Desiandra dan juga ada Niko tentunya masih bersama kami. Kita masih berbincang terkait dengan Green Economic Tourism bersama dengan Pak Moga gitu ya. Pak Moga yang sangat antusias begitu ya untuk memberikan pemahaman kepada kita semua tentunya, terutama juga untuk pelaku pariwisata ya Pak Moga ya, karena memang peran mereka juga penting sekali untuk mewujudkan ini, karena memang kalau berbicara pariwisata kalau tidak berlanjut anak cucu kita akan mendapatkan apa nanti begitu kan, yang kita keruk hari ini saja tapi di masa yang akan datang tidak ada yang memperdulikan nasib pariwisata di Pulau Bali begitu ya. Untuk pendengar lainnya kami undang juga atensinya untuk Anda pemirsa RRI Singaraja Official dimanapun berada yang sedang mendengarkan dan juga menonton siaran kita di YouTube, bisa mencantumkan komennya juga ya Niko ya. Betul, bisa mencantumkan komennya juga, dan juga jangan lupa untuk ikutan mungkin barangkali memiliki pendapat di via WhatsApp juga bisa mengetikkan pesannya ya di 0811399790. Baik, sekarang mengarah ke masalah edukasi nih ya. Kita sapa dulu ya. Silakan. Kita sapa dulu pendengar di 2464. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa dan di mana Niki? Arte Ariante. Ya, Pak Narte, silakan Pak. Silakan. Ya, Bapak narasumber. Siap. Sehat selalu ya. Rahayu Pak. Pengabdi pariwisata dan lingkungan. Di Dekarane ya. Siap. Tanpa kita perhatikan lingkungan, kita ngelingkung akan reot. Namun sing lingkungan perhatikan, baik lingkungan tanaman yang kuasa dan tetangga, kita akan ya terperosot kan itu ya. Betul. Nah, Buleleng ya tidak bisa disamakan dengan Bali Selatan, walaupun ada beberapa yang sama. Ya nak nginep mesti di hotel, di pantai Buldas kan itu. Tapi dari sisi lain yang dijual kan beda. Negara gunung, ya gimana manfaatkan gunung, hutan, tanaman, dan pantai kan itu. Betul. Kalau pantai di Denpasar lautnya gimana, kita lautnya gimana, ya itulah yang dikelola. Betul. Kalau saya melihat, kalau lingkungan yang hijau, kita punya sungai, ya, punya danau. Nah, bagaimana melestarikan ini dengan diperdakan kekuatan adat? Seperti kemarin saya dengar di radio Nuansa Gila atau RRI terhadap Danau Buyan, pura-pura itu di Tamlingan ya. Terus diadakan sembahyang sampai dengan ke Segara, penimbangan. Nah, ini kan jalur spiritual. Betul. Nah, oleh sebab itulah komitmen pemerintah, ada perda dan ada adat yang kuat, sehingga tanaman juga pun diperkuat
Nah, menabur tanaman gede-gede, sabut poleng lo jangan pang takut. Ya itu kan budaya. Ya, juga. kearifan lokal nih Jakti. Ya, kearifan lokal. Pantenin, ada tumpek, sehingga ini orang tamu atau orang asing kok tanaman di pakaian, diberi pakaian. Nah, dijelaskan dia akan tahu, oh begini melestarikan. Itu kan bisa di edukasi dengan promosi, edukasi dan pelestarian. Nah, yang lainnya sungai-sungai di Beleleng ini harusnya dibuatkan perda juga, sempadannya dan pantainya. Jangan sungainya sudah ada air mengalir. Saya punya sawah Banyumalu ya, bandingkan dengan tanah lain di sawah lain, mengalir terus karena itu dari Sambangan terus airnya ke Banyuasri. Jadi bersih dan ke sawah masuk. Jadi saya bangga bahwa ada pepohonan di daerah atas Sambangan tuh airnya terus mengalir ke sawah saya. Jadi nah untuk itulah sempadan pantai, sempadan sungai ditanami dengan pepohonan. Jangan ditanami dengan batu-batu yang diambil oleh yang tidak berhak, sertifikatnya dua hari lebih ini bedil. Ya, baik. Sekian, terima kasih Om Sandiandi. Terima kasih Pak Narte Arianto, luar biasa sekali ya pandang-pandangannya begitu. Kalau tidak salah tadi juga disinggung tentang sepadan pantai itu untuk perdanya itu sudah mulai dibahas, sudah akan diputuskan ya Pak Moga ya. Agar tidak juga mengganggu ekosistem di laut dan juga untuk masyarakat yang beraktivitas. Nah, itu juga menjadi salah satu upaya kita untuk bisa melakukan upaya-upaya keberlanjutan untuk pariwisata. Nah, dari pandangan Pak Narte Arianto, Niko ya, dan Pak Moga, bagaimana pandangan Pak Moga sendiri, Pak Moga? Bali itu kan sangat lokal jenius dan sangat mengedepankan kearifan lokal. Kalau kita ya, masih ada artinya masyarakat adat Bali itu sangat mementingkan sesuatu yang tengah. Nah, kan gentan guys. Sakral, betul. Itu yang sebenarnya menarik kedatangan wisatawan pada awal-awal adanya turisme di Lovina, turisme di Sanur sebagai sebuah pionir pariwisata Bali di Ubud begitu. Adalah seni adat budaya Bali. Kita harus akui itu. Karena kalau saat ini kita berkaca di tempat lain banyak sekali tempat yang lebih indah. Banyak banget. Tetapi karena energi dari sakral inilah yang taksu ini yang menyebabkan orang datang. Itu yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua adalah memelihara taksu ini harus memelihara yang namanya lingkungan seperti yang disampaikan baik itu yang Trihai Tekarano ya. Itu kan juga lokal genius filosofi kita. Betul. Bagaimana hubungan baik kita ke atas, ke samping dan ke lingkungan gitu ya. Ini juga perlu kita kembali bukan didengungkan lagi, ini sudah ada di dalam diri masing-masing sebenarnya, tetapi bagaimana kita mengimplementasikannya. Salah satu contohnya adalah teman-teman pada waktu Ibu Mari LK Pangestu menjadi Menteri Pariwisata pada periode itu ada yang namanya Green Hotel. Green Hotel itu begini, hotel itu harus memanfaatkan energinya atau menggunakan energi secara efektif. Di dalam lorong hotelnya harus ada tanaman hijau. Penggunaan lampu kalau memang siang ya mati gitu. Kemudian harus ada air kolam itu harus dikelola lagi sehingga bisa digunakan untuk mungkin nyiram kah atau mencuci apa dan sebagainya. Kemudian listrik sumbernya harus ada dari panel, kemudian pembuangan limbahnya harus dikelola. Artinya apa? Salah satu industri sudah pernah industri di Bali sudah menerapkan itu di BNDCC Nusa Dua, kemudian banyak tempat di sini pun juga sudah seperti itu. Dan bagaimana pemanfaatan air bawah tanah? Banyak sekali sumber daya kita di Bali yang kalau kita hitung gitu ya, kalau kita hitung itu harus mulai di maintenance dengan baik pemanfaatannya. Itu harus mulai dihitung dengan baik. Salah satunya seperti mungkin itu Suksemo niki Bapak yang tadi sampun melestarikan sawahnya, ampunang disewakan dan dijual Pak nggih kalau dalam arti adalah daya tarik ini
Buleleng ini memang benar-benar akan memegang peran penting. Yeah. Kita punya 2 danau, kita punya 20-an lebih air terjun, dan kita punya 157 kilometer kekuatan kita di laut. Yeah. Dengan terumbu karang, dengan faunanya, dengan tumbuhan kita. Pemanfaatannya gimana? Pemanfaatan yang berkelanjutan. Jangan dipikirkan kamu saat ini atau anakmu saat 2-30 tahun lagi, bagaimana dengan cucumu dan keberlanjutannya. Ini yang sangat penting. Jangan sampai kita membahas, kita baru mau menanam lagi nih untuk melakukan reboisasi gitu, misalnya penghijauan gitu ya. Nunggu tumbuhnya, nunggu dia seberapa besarnya, itu menunggu sekian waktu yang lama. Ya kan, ini yang sebenarnya perlu kita kalau tiang campaign di setiap saya melakukan penyuluhan itu selalu bilang gitu, kamu ulang tahun kamu nanam pohon, kamu kalau mau apa ingat nanam pohon. Karena to be honest, ketika saya tanya anak-anak SMA berapa kali kamu nanam pohon dari SMP sampai sekarang, paling pas ospek. Ya kak? Itu pun karena disuruh ya. Karena disuruh. Tetapi giliran di jalan misalnya begitu, berapa dia ada nyoret pohon atau mencabutin. Nah ini kan sangat tidak sangat tidak produktif begitu ya. Kemudian berkaitan dengan budaya. Jujur saja ketika kemarin kami presentasi di tingkat nasional mengajukan Buleleng sebagai kabupaten kreatif dan itu sudah ditetapkan gitu ya. Sekarang kita sedang persiapan UNESCO-nya untuk Creative City Network-nya. Di situ kami ajukan salah satu hal yang dimiliki hanya di Buleleng. Yeah. Gedung Kertil. Pak Menteri saya paksa saya ajak untuk nulis lontar. Ketika saya present sama Pak Kadis, mendampingi Pak Kadis bersama kabin kami present di Jakarta, kami sebutkan sumber dari segala ide adalah pengetahuan. Kami punya yang namanya Gedung Kertil, tempat pelestarian lontar-lontar kuno Bali. Ada warigo, ada kesehatan, ada macam-macam di dalamnya. Seluruh kearifan lokal di Bali ada di sana. Dan di Asia bahkan kita head to head hanya sama Belanda nih, karena ya peristiwa yang dilalu ya banyak kekayaan kita yang dibawa ke sana. Jadi di Indonesia kita yang paling kuat untuk lontar ini. Nah, apresiasinya luar biasa teman-teman kementerian. Di sisi ini saya tanya berbalik nih, ya kita boleh mengkritik diri kita kan gitu. Saya tanya nih teman-teman kantor, anak-anak ini, berapa kali pernah ke Gedung Kertil? Belum pernah. Waduh. Ini gimana nih? Kan gitu, dalam arti adalah kepedulian kita sendiri terhadap apa yang kita punya, itu warisan yang luar biasa. Orang lain saja sampai belajar ke sini. Kenapa kita tidak membudayakan itu di anak-anak kita, kemudian di lingkungan masyarakat kita? Jangan sampai itu hanya sebagai sebuah bahwa pemerintah punya yang namanya Gedung Kertil, tempat melestarikan, tetapi kita tidak belajar ke sana. Ini menjadi hal dan catatan yang penting karena itu cuma ada di Buleleng loh guys. Jadi tolong dimanfaatkan itu gitu. Iya baik. Nah itu salah satu juga yang memang harus kita banggakan dan kita bisa sedikit membusungkan dada lah ya. Kalau kita berbicara di luar bahwa ini loh Buleleng memiliki yang namanya Gedung Kertil yang tidak ada dimanapun. Iya betul. Ya baik. Pendengar lain yang ingin bergabung mungkin di WhatsApp ada? Di WhatsApp ada. Silakan. Yang sudah masuk. Kadi Parda Bali era 90-an Ngurah Ketut mengatakan pariwisata itu sesuatu yang berbeda. Apa yang dikatakan objek menarik dan belum pernah dikunjungi. Lalu orang-orang ingin mengunjungi, itulah pariwisata. Orang yang belum pernah ke Pattaya misalnya sangat terobsesi ingin berkunjung ke sana. Di Buleleng pun banyak objek yang layak dijadikan untuk memajukan pariwisata. Tinggal menggali dan memolesnya. Lalu bagaimana komentar narasumber? Iya, silakan Pak Moga. Saya setuju bahwa tourism itu different. Ketika dia memiliki value yang berbeda, narasi yang berbeda, ya itu akan menjadi daya tarik utama. Saya tidak sebut negaranya. Masuk gang di sana, di pojokan itu ada sebuah patung kecil. Banyak orang mengantri ke sana berdoa. Narasi yang dibangun apa? Bahwa apapun yang kamu doakan pasti terwujud. Nah, ini saya mau boyo nih sedikit ya. Saya membangun sebuah narasi ke Buleleng. Kalau kamu mampu menyentuh hidungnya dolphin, kamu apapun permintaanmu akan dikabulkan.
Itu kan narasi yang saya bangun, Iya. Pak. Gak mau boyo nih ya, biar kita menarik sedikit gitu. Orang-orang datang nih menyentuh hidung dolphin, padahal nggak tidak seperti itu. Iya. Di satu sisi narasi itu sangat penting dibangun, tetapi narasi yang sebenarnya dan mengedukasi. Kalau saya yang tadi itu kan yang salah, nggak mungkin kita menyentuh hidung dolphin secara kode etik, itu sudah nggak boleh kita. Iya. Atau yang lebih sederhananya adalah pariwisata yang berbeda seperti yang saya sebutkan tadi, tidak semua dalam satu gang itu semua dagang sate kita mau beli yang mana. Kalau semua sama tidak ada diferensiasi. Saya setuju. One pilot, one product, saya setuju. Tetapi jangan ikut-ikutan. Di sana lagi maju ini kita bangun ini. Di sini lagi maju ini kita bangun. Bukan begitu. Artinya adalah ketika memiliki unique selling point sendiri, diferensiasi, kuatkan di situ. Itu yang akan mendorong. Kalau memang Buleleng kuatnya begini, sudang lepetnya kuat, ya kita gali potensi sudang lepet itu, gitu. Jangan ikut-ikutan, mohon maaf, membangun misalnya apa yang lain sebagainya. Yang sudang lepet ini yang kita dorong, gitu. Baik, Pak Moga. Kita sapa satu penelpon terakhir. Baik. Selamat pagi, RRI. Ya. Iya. Om Swastiastu. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sutaya ya. Iya, Pak Sutaya, silakan, Pak. Yang juga ingin itu karena Buleleng di bidang pariwisata sekarang kan sedang berbenah, yang katakanlah akan berbenah, akan berkembang tuh ya. Tapi untuk itu jangan sampai menjiplak sepenuhnya apa yang ada di Bali Selatan itu ya. Jadi kita jadikanlah pembelajaran di sana. Apa-apa yang baik, apa-apa yang mungkin kita benahi, itu harus benahi itu. Jadi misalnya mungkin ya dari segi kemacetan itu juga kita harus pikirkan. Juga dari segi misalnya ya di sana banyak sekali itu ada wisatawan yang ya boleh katakanlah ya datang ke Bali itu hanya untuk berbisnis, untuk mungkin itu sebagai dia ya pelarian ataupun macam-macam lah. Ulahnya itu bermacam-macam. Itu harus menjadi perhatian. Jangan itu artinya kita harus seperti yang ada di Bali Selatan itu ya. Jadi kita ini Buleleng berbeda itu ya. Mungkin kita lihat itu bagaimana masalah atraksinya, kita sudah siapkan dulu sekarang. Masalah akses, juga yang lain-lainnya itu harus diperhatikan. Nah, jadi untuk itu kalau menurut yang ini mungkin ya perlu sekali kita mungkin belajar seperti banding itu ke luar negeri itu di negara terdekat seperti Singapura, Thailand itu ya, yang kita nilai sudah maju itu. Bagaimana cara pengelolaannya itu, supaya jangan nanti setelah sudah berkembang begitu baru kita mulai berbenah lagi, sulit itu. Kita mulai dari awal itu, mumpung Buleleng sedang mulai berbenah itu, belum seperti di Bali Selatan itu masih kita ada itu. Jangan sampai itu ya tetap itu ya pariwisata yang tidak berkualitas ya. Dia berkualitas itu ya, artinya dia wisatawan yang punya duit banyak datang kemari yang juga ya masa yang nginapnya juga agak lama itu. Itu ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Sutaya. Rahayu. Iya, Rahayu, selamat pagi juga. Sudah ada 3 orang penelpon lah ya yang sudah bergabung begitu. Kita akan langsung tanggapi. Itu tadi poinnya adalah kita usahakan yang datang adalah wisatawan yang berkualitas. Ini udah sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Moga juga begitu ya. Kita inisiasi untuk bisa ikut serta dalam mewujudkan green economy tourism. Silakan Pak Moga bisa berikan pandangan. Jadi seperti yang itu tadi ada sedikit yang nyelekit di saya. Reboundnya akan susah kalau di tengah jalan baru kita perbaiki. Jadi kita anggaplah yang di selatan ini kita studinya tentang kalau kita biarkan berkembang ini bakal macet seperti di selatan. Kalau kita terlalu sporadis akan seperti ini, akan seperti itu wisatawan dan sebagainya. Sisi positifnya kita ambil, sisi negatifnya juga kita ambil sebagai pembelajaran. Apa yang sama selatan dan utara adalah sama-sama ingin maju. Betul, sampai di sana kita sama dulu. Ingin sejahtera sama-sama, betul. Ketika sudah melihat ada satu contoh case-nya seperti di selatan, begitu pengelolaannya, di sisi ini yang bagus, di sisi ini yang kurang, itu bisa kita ATM lah, amati, tiru. Tetapi karena kita punya kearifan, potensi yang berbeda, maka kita lakukan modifikasi di sini. Yang mana yang bisa kita lanjutkan tiru, yang mana kita bisa buat sesuai dengan potensi yang kita miliki. Itu yang penting. Yang berikutnya adalah
bahwa nampaknya dari timur sampai ke barat masyarakat Buleleng nafasnya sama, keinginannya sama bahwa ingin Buleleng ini tourismnya maju, ingin yang berkualitas. Kalau mau yang berkualitas harus kita tingkatkan kualitas kita dulu. Sama dengan kita mencari kampus yang baik, maka dia pasti akan memiliki dosen-dosen yang baik, sarana baik, semuanya dia baik, maka yang ke sana pasti berpikir aku ingin mencari kualitasnya karena di sana banyak sekali yang qualified. Nah, seperti itulah kita dalam rangka mengembangkan pariwisata ini ke depan. Yang pro environment, karena kita luar biasa kalau misalnya wisatawan mau diving itu kan bayarnya pasti mahal kan. Kita banyak timur barat diving semua kan. Nah, ini juga perlu mungkin ke depan ada desa wisata yang mendeklar dirinya kalau tamu ke sini kita akan ajak menanam pohon atau apapun itu yang berkaitan dengan lingkungan sebagai value tambahan di dia. Karena jujur saja kalau kita mau berkualitas memang kita harus dalam tanda petik begitu ya, kalau kita sering ngobrol sama teman-teman akademisi pemerhati pariwisata, sustainable tourism is not tourism as usual. Kan? Pariwisata berkelanjutan, berkualitas itu bukan pariwisata yang biasa-biasa saja. Ya. Itu sebabnya kita harus menjadi tidak biasa. Tidak biasa kita itu atas dasar apa? Kita lebih condong kepada lingkungan, kepada budaya kita yang memang tidak kita serta-merta bisa pertontonkan. Artinya pertontonan kita harus memang ada prosesi-prosesi yang harus dilewati begitu. Nah ini saya yakin para penglingsir tiang di Buleleng pasti sepemahaman dengan tiang, tetapi di sisi lain kita juga tidak bisa menghentikan arus globalisasi ini, tetapi kita berhati-hati. Gitu. Kita mengikuti arus itu, cuman jangan sampai tenggelam, itu benar. Jangan sampai tenggelam, kita ikuti. Jangan sampai menemukan atau wisatawan yang terjadi banyak di daerah selatan gitu, tidak pakai helm lah, bertengkar lah, tidak bayar lah, kan macam-macam nih yang sudah sering viral begitu. Dan juga kita tidak terlalu mengeksploitasi wisatawan dalam tanda petik, kita tidak jujur. Di depan sudah bayar tiket 20.000 sampai nonton, tiba-tiba di tengah jalan lagi ada perubahan. Nah, itu juga kan kualitas kita di situ. Itu tidak menunjukkan karakter akuntabilitas kita. Itu juga penting. Jadi banyak hal yang ke depan kita juga akan sampaikan, termasuk juga kepada nelayan dolphin, bagaimana kode etik dengan istilahnya dengan dolphin itu kan ada kode etiknya, sehingga kelestarian fauna terjaga, lingkungan kita juga terjaga semuanya. Itu yang penting kita dorong ke depan, karena seperti yang bilang, kalau tanpa lingkungan suatu saat misalnya dolphinnya nggak ada, pohon kita berkurang dan sebagainya, apa yang akan kita berikan sebagai sebuah daya tarik begitu ya? Air kita mengering, danau kita menurun. Ini kan menjadi sebuah hal yang berat ke depannya begitu. Baik, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung. Pak Moga, terima kasih atas pemaparannya, luar biasa sekali. Tapi sebelum kita tutup ya Niko ya, kita akan dengarkan dulu closing statement. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan, poin-poin yang penting yang perlu masyarakat tahu tentang green economy tourism. Silakan. Ya, baik. Jadi tadi kita ngobrolnya lebih banyak ke sustainable tourism sebenarnya daripada greennya. Tapi di sisi ini itu yang paling mendasar sebenarnya, sustainable dan quality tourism. Kalau kita ingin wisatawan yang berkualitas, kita dulu tingkatkan kualitas diri, kualitas lingkungan kita, dan bagaimana kita menghargai sesama termasuk juga lingkungan. Itu catatan yang penting. Yang pertama. Yang kedua adalah ke depan pemerintah bersama dengan pentaheliknya, teman-teman di media, RRI, teman-teman komunitas, kemudian pelaku bisnis, ke depan pasti akan mengedepankan yang namanya sustainable ini. Ya, kita akan menghadapi era ini bukan karena pergantian presiden, tidak. Kita akan menghadapi era di mana ini akan mengalami proses transisi energi, yang dulunya fosil menjadi listrik banyak nanti kan yang akan digunakan. Kemudian kita akan menghadapi era transisi pemikiran, karena menuju Indonesia Emas 2045 kita akan banyak menemukan bonus demografi lah, kemudian ini kekuatan kita akan semakin bertambah. Kalau kita maintenance dengan baik, ini akan berkelanjutan.
Kalau kita bisa lakukan dengan bijaksana, ini akan berkelanjutan. Nah, ini pentingnya kepada masyarakat semuanya, masyarakat Buleleng yang tiang cintai dan banggakan. Mari kita menggali ke dalam diri, apakah memang bukan Buleleng sangat kita inginkan untuk maju, tetapi maju yang seperti apa, itu yang harus kita memang benar-benar pikirkan dengan baik. Itu saja dari Tiang. Baik, terima kasih untuk Pak Moga, luar biasa sekali dan ini penting sekali. Kita harus sama-sama membangun pariwisata, tapi pariwisata seperti apa dulu begitu ya. betul. Dan jangan lupa untuk tetap kita galakkan green economy tourism dan sustainability-nya begitu ya Pak Moga ya. Siap. Karena kita akan beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Betul. Baik. Dan tidak terasa juga Niko dan Ya. juga pendengar, kita sudah harus pamit dulu karena sudah mendekati pukul 10. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Imade Moga Karisma selaku Adiatama Parekraf Dispar Buleleng. Akhirnya saya Rizka Desiandra pamit dan juga Niko Rinata. Sampai berjumpa di Dialog Hai Balik Kengken berikutnya. Selamat pagi. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1